Sebelum perlu untuk menyampaikan bahwa acara kita kali ini adalah acara naksir jilid kedua atau ngaji kajian tafsir jilid kedua yang kami usahakan untuk istiqomah diselenggarakan setiap bulan puasa Ramadan dan dikhususkan untuk mengeksplorasi dan mempublikasikan secara lebih luas karya-karya serius yang berupa tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa PTIQ yang juga sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan kadar ulama Masjid Istiqlal. Seperti itu. Teman-teman sekalian, para penyimak, sebelum kita mulai acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan berikan kesempatan kepada Dr. Abdul Muin Nawawi selaku Direktur dari ibistafsir.id untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan ya sekaligus untuk membuka naksir jilid 2 kita pada kesempatan kali ini. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mas Alip Jabal Kurdi. Kawan-kawan sekalian, juga terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir atas perkenaannya dan luang waktunya hadir bersama kami. Acara ini sebagaimana disebutkan tadi di, didedikasikan kepada karya-karya yang menurut kami serius dalam hal tafsir dan kajian Al-Quran untuk kita syiarkan ya kepada kawan-kawan. Paling tidak kita punya pandangan mungkin berbeda atau memperkaya apa yang selama ini sudah kita ketahui, baik itu dari materinya, terutama mungkin sebagai tindak lanjut dari apa-apa saja yang belum dilakukan oleh kawan-kawan kita yang dengan karyanya yang luar biasa ini, sehingga bisa menjadi apa bahan baru untuk kita menulis lagi ya. Apakah itu yang lebih sederhana artikel atau mungkin lebih kompleks itu makalah di dalam jurnal atau mungkin lebih besar dari itu. Tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai dalam beberapa pertemuan yang kira-kira ada 8 ya. Saya kira itu saja. Saya buka eh, acara ini karena ini adalah pertemuan pertama. Mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Alip Jabal Kurdi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Abdul Muid Nawawi selaku Direktur dari ibistafsir.id dan juga sekaligus Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Magister di PTIQ Jakarta. Baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama, saya akan berikan kesempatan langsung kepada Mas Fikri Khalidi untuk menyampaikan materinya pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi beliau akan mengkaji apa namanya kosmologi dalam Al-Quran yang melalui terang dari studi Quran, sebuah karya tafsir yang ditulis oleh sarjanawan Barat yang Muslim, ya. Salah satu tokoh yang saya kenal di situ ada Sayyid Hussein Nasr serta Joseph Lombard. Dan ini akan menarik karena beliau akan menyoroti salah satu segmen spesifik dari karya The Studi Quran sebagai sebuah karya tafsir, yaitu menyoroti bagaimana The Studi Quran menampilkan dan mendiskusikan wacana kosmologi yang dalam beberapa ayat Al-Quran itu memiliki isyaratnya serta memberikan rekaman tersendiri, rekaman historis tersendiri tentang wacana tersebut. Sekaligus beliau juga akan menguraikan kepada kita apa keunikan dari studi Quran dalam menyampaikan wacana kosmologi yang terisyarat dalam ayat-ayat Quran dan ditafsirkan di dalam studi Quran. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Kiki sudah hadir di kesempatan kali ini. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada beliau. Kepada Mas Kiki, silakan waktu kami persilahkan. Jadi tidak terbatasi ya, silakan Mas Kiki mengeksplorasi saja dulu. Nanti kita akan sama-sama menyimak sekaligus kita menyusun kira-kira kita mau mengajak diskusi lebih jauh tentang apa dari apa yang sudah Mas Kiki presentasikan nantinya. Baik Mas Kiki, silakan.
Ya, terima kasih uh, Mas Arsyil Kurdi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah marzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ya, jelas Mas. alhamdulillah. Jelas, Baik, Mas. alhamdulillah. Share screen-nya sudah terlihat ya, para hadirin. Sudah. Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus dari IBIH Tafsir, khususnya Direktur IBIH Tafsir, yaitu Dr. Abdul Muid Nawawi, selaku Kaprodi juga di Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pascasarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir di PT IKI. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di kesempatan ini. Insya Allah pada hari ini kita akan diskusi sedikit tentang kosmologi yang sebenarnya eh, kosmologi ini adalah hal yang mungkin ada yang pernah mendengarnya dan mungkin juga belum pernah begitu karena ini termasuk salah satu isu yang beredar di kalangan para filsuf sains atau dalam keilmuan filsafat sains. Namun dalam hal ini pada kesempatan ini saya ingin memotret kosmologi ini dalam perspektif Al-Quran yang sebenarnya dalam Al-Quran sendiri kosmologi ini lebih kepada al-ayat at-tadwiniyah ya atau al-ayat at-takwiniyah kalau dalam beberapa singgungan yang disinggung oleh Nasar dalam beberapa bukunya. Jadi kosmologi ini sebagai ayat takwiniyah atau tanda-tanda yang itu terbentuk atau merupakan fenomena yang bisa mengantarkan kita kepada eh, keimanan. Sebenarnya dalam kosmologi ini juga ada nanti erat kaitannya dengan beberapa pendapat ilmu kalam dan lain sebagainya. Apalagi dalam diskursus Al-Quran, saya mencoba menyoroti dalam eh, sebenarnya ini penelitian tesis saya kemarin ya. Jadi saya ingin coba menyoroti kosmologi ini dari satu tafsir, bukan tafsir ya bahasanya. Mereka tidak mengatakan tafsir, tapi mereka menyatakan Quranic Translation and Commentaries atau transliterasi Al-Quran dan komentar-komentar Al-Quran. Meskipun saya mengatakan komentar ini adalah ya tafsir itu sendiri begitu. Dalam hal ini karya tersebut atau yang mungkin dinamakan oleh para penyusunnya The Study Quran ini sebenarnya adalah karya yang berbeda dengan alur atau arus utama penelitian teks religius atau penelitian kitab suci yang berada di barat. Karena sebagaimana kita tahu ada Andrew Rippin dan lain sebagainya itu memiliki salah satu arus yang memang sekarang sudah menjadi arus utama di barat yaitu bagaimana mengalokasikan metodologi dan juga teoritis dalam memandang teks-teks keagamaan termasuk teks-teks kitab suci. Tetapi dalam hal yang menarik di sini adalah bahwa kosmologi yang atau bahwa the studi Quran yang dalam hal ini merupakan karya produksi yang diproduksi di Barat di Amerika ini memiliki arus yang justru eh, tradisional atau mainstream begitu. Jadi dia sifatnya yang sebagaimana sudah saya tulis juga. Jadi memang sifat the studi Quran ini dia hanya bisa dikatakan ada pengulangan atau repetisi yang juga di situ ditandai dengan banyaknya kitab-kitab tafsir, ada 41 kalau tidak salah itu, yang dikutip oleh The Studi Quran itu. Dan ini dalam semua isu ya, dalam semua isu. Dan ternyata memang kalau kita melihat urgensi atau sebab faktor di balik dari penyusunan The Studi Quran, salah satunya adalah adanya eh, komunikasi atau adanya keinginan dari The Studi Quran termasuk penyusunnya salah satunya Said Hussein Nasr ini ingin mengkomunikasikan bagaimana isu-isu yang berada dalam Al-Quran dipahami dalam khazanah intelektual Islam yang biasanya
mungkin kalau kita lihat dalam beberapa tulisan Nasr atau dalam beberapa tulisan sarjana yang tidak fokus kepada Al-Quran, dalam men-tracking atau dalam mencari, menelusuri sejarah atau khazanah tafsir, maaf, khazanah-khazanah keilmuan eh, tradisional atau keilmuan Islam tanpa melalui tafsir, itu mereka biasanya menggunakan eh, teks-teks sejarah atau teks-teks historis begitu. Dan itu juga yang pernah dilakukan oleh Nasr. Tetapi dalam hal ini bagaimana para penyusun di sini ingin men-tracking khazanah keilmuan atau bagaimana pandangan-pandangan para ilmuwan Muslim dalam satu isu itu melalui tafsir. Dan ini sebenarnya hal yang mungkin bisa dikatakan hal yang bisa dijadikan salah satu masukan atau dalam salah satu diskursus tersendiri ketika kita ingin memfokuskan bagaimana pemahaman khazanah keislaman atau tradisi keislaman pada satu isu melalui tafsir. Dan ini yang coba ingin diterapkan oleh penyusun The Studi Quran. Oleh karena itu banyak sekali, ada 41 kitab tafsir yang dirujuk sebenarnya. Dan itu nanti kalau mungkin kawan-kawan punya PDF-nya atau punya bukunya, di situ ada kode-kode tersendiri. Misalkan kalau At-Tabari itu T, kemudian ada At-Tahrir wa Tanwir itu A, T, dan lain sebagainya. Itu ada kode-kode di setiap penafsiran-penafsiran. Baik, ini saya mungkin. Nah, ini sudah saya jadikan buku. Nanti jika ada yang mau bisa aja free. Iklan dulu ya. Oke, ya. Apa sih masalahnya sebenarnya? Nah, ini saya coba untuk menjelaskan dalam konteks and background ya. Oke, itu tadi saya jelaskan dalam khazanah ketika kita mendudukan satu diskursus atau diskursus yang terjadi di Barat ketika memandang teks religius atau termasuk dalam hal ini adalah Al-Quran. Ini kita perlu kita dudukkan dulu dalam hal ini agar kajian ini bisa sesuai dengan atau bisa masuk ke dalam khazanah keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir begitu. Tetapi pada awalnya memang sebenarnya adanya kosmologi yang saya usung atau pemilihan mengapa harus kosmologi ini berasal dari salah satu paradigma, karena dalam filsafat sains paradigma yang paling dasar dalam menentukan aksiologi dalam filsafat sains itu adalah salah satunya adalah ontologi. Dan dari berbagai cabang-cabang atau dari berbagai isu-isu yang ada dalam ontologi, salah satunya adalah kosmologi. Dan ini yang coba di tracking juga oleh Nasr sebagai chief of editor ya. Jadi ini sebenarnya adalah karya karya kolaboratif. Yang karya kolaboratif ini yang menjadi inisiatornya termasuk chief of editornya adalah Syed Hussein Nasr. Tapi mungkin ada hal yang menarik dari The Studi Quran ini selain juga ada penafsirannya. Di situ ada beberapa artikel yang juga berbicara tentang diskursus tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan dalam pemilihan-pemilihannya itu memang menariknya pemilihan-pemilihan yang dilakukan oleh The Studi Quran, oleh Nasr khususnya dalam memilih siapa sih yang mau menjadi atau siapa sih yang akan dipilih menjadi tokoh yang juga menulis. Salah satunya adalah Syekhul Azhar, yaitu Syekh Ahmad Tantawi juga dalam hal itu. Dan dalam pemilihan-pemilihan ini, hal yang menarik adalah yang ia pilih adalah orang-orang yang memang juga memiliki salah satu concern dalam ilmu Al-Quran dan tafsir, tetapi tidak berseberangan dengan tradisionalisme yang dianut oleh Nasr dan para editornya gitu, tim editornya gitu. Karena saya lihat sepertinya memang tim editornya ini adalah tim dekolonialisasi gitu. Tim dekolonialisasi. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh moderator tadi Mas Alif ya, ada Joseph Lombard yang mana dia punya pandangan sangat getol ya dalam menggemakan dekolonisasi begitu. Dan mungkin ini adalah saya katakan mungkin ini adalah salah satu dari usaha dekolonisasi studi Quran di Barat begitu ya, yang dicoba untuk dilakukan oleh Nasr. Dan ini juga yang dalam kosmologi ini juga adalah usaha dekolonisasi terhadap sains modern yang juga tumbuh subur di Barat. Jadi kalau kita lihat dalam sains modern itu
ada rasionalisme, kemudian ada empirisme, yang mana sebenarnya dua itu berdebat satu sama lain ya, rasionalisme dan empirisme ini. Termasuk dalam sains modern ini ada beberapa epistemologi yang itu tidak dianggap. Misalkan ada epistemologi dalam Islam yang modalnya wahyu misalkan. Wahyu itu tidak dianggap di dalam epistemologi epistemologi sains modern gitu. Berbeda dengan dalam epistemologi tradisional gitu. Dan concern yang digagas dalam kosmologi ini sebenarnya adalah apa yang sudah dicapai oleh kosmologi Aristoteles gitu. Jadi Aristoteles kan dalam kosmologinya itu dia menganggap bahwa ada kekuatan supranatural yang kemudian kosmologinya itu diturunkan kepada Thomas Aquinas ya. Thomas Aquinas juga mengadopsi juga, dan meskipun misalkan Thomas Aquinas juga mengadopsi dari kosmologinya Aristoteles tadi, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ada perubahan paradigma yang terjadi di Barat sehingga kosmologi itu tidak lagi dipahami sebagai natural kosmologi atau kosmologi tradisional yang sebelumnya digagas oleh Aristoteles, tapi di situ ada unsur-unsur rasionalisme yang juga digagas oleh Descartes ya. Kemudian ada empirisme yang John Locke juga dan lain sebagainya itu mulai dimasukkan. Nah, dan ketika kita kaitkan dengan kajian kosmologi dalam Al-Qur'an, sebenarnya ada beberapa unsur yang juga dilibatkan oleh Al-Qur'an dalam menjelaskan kosmologi ini gitu kan. Kita mungkin sering mendengar ada lafaz la'allahum yatafakkarun, la'allahum yadzakkarun, la'allahum yatadzakkarun juga ada. Dan ini adalah bagaimana dalam hal ini. Tapi Al-Quran meskipun adalah alam yatafakkarun, yatadzakkarun, tapi juga dia saya melihat ada beberapa temuan-temuan misalkan dalam Al-Quran ada yang turun la'allahum yubsirun liqaumi yasma'un misalkan. Itu adalah ayat-ayat yang sebenarnya khitabnya adalah ditujukan untuk alat-alat yang indrawi atau dia mencoba untuk memposisikan empirisme dalam eh, menunjukkan fenomena-fenomena alam yang coba untuk ditunjukkan dalam Al-Quran begitu. Dan eh, dalam tulisan saya itu saya mengatakan bahwa seharusnya gitu loh, di studi Quran dengan para pakar-pakar yang itu juga saintis ya, seharusnya mencoba untuk melibatkan teori-teori keilmuan sains gitu. Alih-alih melibatkan teori-teori keilmuan sains seperti yang dikatakan Zaglul Najjar atau yang coba untuk dibuat oleh Zaglul Najjar, tetapi malah justru justru di studi Quran ini malah tradisional sekali gitu loh. Artinya dia hanya fokus kepada tradisi keilmuan eh, intelektual dalam khazanah keislaman atau dalam tradisi keislaman melalui tafsir. Jadi mungkin saya katakan bahwa dari studi Quran ini bukan salah satu tafsir ilmi ya. Meskipun dalam konteksnya ia sering dalam beberapa penafsirannya ia sering menggumamkan kosmologi-kosmologi yang justru kontra dengan sains modern, dan dia ingin menawarkan apa yang diproblematisasi oleh para sarjana-sarjana tradisional terhadap sains modern begitu. Jadi sarjana tradisional ini nggak hanya sarjana Muslim ya, ada mungkin sarjana Kristen juga beberapa yang juga ikut memproblematisasi sains modern. Nah, sehingga kalau dalam Al-Quran itu ada keterkaitan antara kosmologi yang harusnya menjadi believing system. Jadi kosmologi inilah yang menjadi believing system yang mungkin kalau kita sudah familiar dengan beberapa teori-teori ilmu kalam, kosmologi ini juga sebagai landasan-landasan bagaimana menguatkan fondasi-fondasi keimanan, termasuk fondasi keimanan yang itu dilakukan melalui mantik atau logika, sehingga sampai kepada apa yang di atau yang kita gagas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini PPT-nya belum saya jalankan. Jadi oke, ya baik. Selanjutnya, nah jadi nggak jalan beneran. Oke, ya, ya, oke.
Jadi ada sebenarnya ada salah satu yang ingin menjadi rumusan masalah ya, yang ingin diproblematisasi dalam penelitian saya ini adalah selain tadi tentang sains modern, yang memang itu sebenarnya sains modern itu ya sudah menjadi isu yang juga ditujukan oleh Nasr tanpa membuat the studi Quran gitu loh. Jadi sebelum the studi Quran ada pun Nasr sudah memproblematisasi itu begitu. Kemudian ada bagaimana ini ada beberapa pertanyaan yang coba saya ajukan dalam penelitian saya adalah yang pertama bagaimana kosmologi dalam Al-Quran dapat memformulasikan etika saintis. Nah, etika saintis ini kalau dalam kajian filsafat itu masuk ke aksiologi ya, aksiologi. Jadi melalui analisis terhadap studi Quran, bagaimana etika tersebut relevan dengan kebutuhan setiap tradisi dalam memberikan tawaran pada krisis yang disebabkan oleh produk sains modern. Jadi memang sains modern ini kan muncul di akhir-akhir ya, artinya pada masa khazanah keislaman sebelumnya itu dalam tafsir-tafsir yang sudah ada seperti Fakhrul Razi dan lain sebagainya itu kan belum ada sains modern. Tapi nanti mungkin kita coba untuk merelevansikan kan atau apa sih relevannya sehingga eh, the studi Quran ini tetap mengutip gitu loh kan. Yang dikontrol oleh the studi Quran ini kan sains modern dalam kosmologinya. Tapi kenapa mengutip tafsir-tafsir yang sebenarnya pada saat itu belum ada sains modern atau belum ada diskursus-diskursus yang eh, setara atau semisal dengan sains modern gitu karena pada masa itu mungkin ketika zaman Tobari atau zamannya Ferdinand Rozi ya itu sains sains modern itu tidak sehebat sekarang atau sains di barat itu tidak seluar biasa sekarang gitu. Nah, eh, baik, nah ini ada beberapa literatur review yang coba ya. Yang pertama yang juga sebenarnya ini adalah salah satu yang digagas atau ditulis oleh Osman Bakar, salah satu murid dari Saiful Nasr. Quranic Pictures of the Universe, the Scriptural Foundation of Islamic Cosmology. Ini juga mencoba memotret kosmologi dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Tetapi model ia adalah tematik sehingga dia Osman Bakar ini mencoba untuk menafsirkan gitu, berdasarkan tematisasi. Jadi ia mempunyai kerangka sendiri dalam kosmologi. Kemudian dalam melegitimasinya dia mencoba untuk menafsirkan beberapa tafsir-tafsir berdasarkan dengan tematisasi ya. Jadi seperti ayat-ayat tentang penciptaan alam, kemudian di awal ya penciptaan alam di awal sebagai unsur ontologis dalam filsafat sains itu dikumpulkan. Ini jadi sudah karena Osman Bakar juga termasuk mengikuti dari jejak gurunya Setu Senasar ya. Jadi mencoba untuk mendudukkan kosmologi ini dalam perspektif Al-Quran. Jadi yang tadinya, jadi kalau saya katakan dalam tulisan saya itu dari filosofis, jadi the studi Quran dari Nasr itu mencoba untuk menjelaskan kosmologi dari filosofis yang dia hanya merujuk kepada pemikiran-pemikiran filsuf seperti Al-Biruni, kemudian Ibnu Sina, juga Ikhwan Sofa ya. Kemudian ke Quranik, ke Qurani. Artinya Qurani ini bagaimana ia mencoba untuk tidak lagi mentematisasi. Oke lah kalau misalkan Osman Bakar ini mentematisasi, tapi bagaimana Sersen Hasan ini menjelaskan kosmologi dalam alur yang dijelas atau alur yang sesuai dengan Mushaf Utsmani 30 juz itu. Dan itu mungkin yang salah satu menantang ya bagi saya ya atau bagi Nasir sendiri juga mungkin hal yang menantang karena biasanya ia tematisasi begitu dalam menjelaskan dalam buku-buku yang sebelumnya ia lebih ke tematisasi tapi ketika dalam studi Quran ini coba untuk menyelaraskan dengan alur Al-Quran gitu. Baik, selanjutnya ini, segera. Apa sudah ganti ya? Belum. Ya, jadi ada beberapa kerangka teori itu sebenarnya yang ingin coba saya bangun dalam penelitian saya ini. Nah, selain juga ada nanti sebenarnya ini ada seperti transendensi dan imanensi ini sebenarnya ya apa ya bahasanya? Ini nanti hubungannya dengan apa? Dengan Quranic God konsep atau konsep-konsep Tuhan dalam Quran seperti itu. Ya, ini ada kosmologi dalam Al-Quran, ada kosmologi sebagai sistem epistemologi manusia yang nanti akan saya coba urutkan ya dari pertama dari empirisme yang juga dilibatkan oleh Al-Quran dalam menunjukkan alam ini atau dalam menunjukkan bagaimana keteraturan ya. Jadi kosmologi itu sebenarnya eh, adalah salah satu isu yang sebenarnya berasal dari dua kata ya, kosmos dan logos.
kosmos itu secara bahasa atau linguistik itu merupakan keteraturan begitu. Jadi sebenarnya isu yang dibangun oleh kosmologi di awal adalah bagaimana alam ini bisa teratur. Jadi kan ada dua paradigma yang coba dibenturkan dalam beberapa isu ya. Yang pertama kalau dalam paradigma tradisional, saya mengatakan tradisional karena memang tidak hanya Islam yang menganut. Dalam paradigma tradisional itu ya keteraturan ini adanya kekuatan supranatural ya. Ya kalau dalam tradisional atau dalam religius ya atau dalam beberapa pandangan religius ya mungkin ya Tuhan atau mungkin dewa dan atau mungkin kekuatan supranatural lain ya yang mencoba untuk atau yang berusaha yang dalam hal ini membuat alam ini teratur. Nah, sedangkan dalam sains modern keteraturan ini kan sebenarnya berasal dari adanya sirkulasi atom, ya kan? Kalau dalam barat kosmos. Sehingga dengan adanya keteraturan tersebut, maka tidak perlu ada kekuatan supranatural. Awalnya kan dari situ. Sehingga kalau di tracking sains modern itu yang tadinya mengatakan keteraturan ini ada dengan sendirinya, bahkan kalau Nietzsche mengatakan God is dead ya, Tuhan telah mati karena ya dunia ini sudah teratur, ngapain ada Tuhan gitulah bahasanya gitu kan. Nah, dalam sains modern seperti itu. Sehingga dalam keteraturan tersebut sains modern men-tracking hingga pada Big Bang ya, teori Big Bang yang Stephen Hawking. Ya, ini juga sebenarnya problematis ketika kita mengaitkan teori Big Bang ini dengan saya lupa soal Al-Anbiya kalau tidak salah ya. Inna samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Nah, ini nanti mungkin bisa kita diskusikan ya terkait dengan ada satu buku yang mengatakan Myth and Debunking between Islam and between Quran and Science. Jadi ada dikatakan di situ ada mitos. Jadi ada mitos yang coba untuk dibangun oleh para sarjana Muslim terkait dengan eh, hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori ilmiah atau teori-teori sains itu menarik nanti mungkin bisa dibahas ya. Kalau mungkin ada yang tanya atau kalau enggak ya apa aman aja. Ya ini adalah kosmologi sistem epistemologi manusia. Jadi dalam kitab Al-Quran kepada kemampuan epistemologis manusia. Nah, jadi epistemologis itu kan sebenarnya kemampuan untuk mengolah informasi sehingga menjadi pengetahuan ya. Epistemologi itu sebenarnya ya. Jadi bagaimana nanti akan ada beberapa kitab yang coba atau ya makanya saya katakan kitab itu ada beberapa alat-alat intelektual atau alat-alat yang ada pada tubuh manusia ini yang digunakan untuk kitab untuk mendapatkan informasi. Jadi informasi ini diolah dan proses pengolahan informasi yang menjadi pengetahuan inilah yang menjadi disebutkan epistemologi, gitu ya. Kemudian ada etika atau fenomenologi. Jadi kalau dalam hermeneutika itu ada seperti lingkaran antara fenomena dan subjek yang menyingkap fenomena. Jadi kayak ada fenomena alam dan bagaimana kita sebagai subjek ya. Kita sebagai subjek yang mencoba untuk melihat fenomena tersebut gitu kan. Melihat fenomena tersebut dan ketika kita melihat fenomena tersebut ya luar biasa artinya fenomena-fenomena yang kita lihat dalam subjek ini kan ada di situ ada fenomenologi ya bagaimana kita pada akhirnya kalau dalam tulisannya Haidar Bagir itu dalam kosmologi yang disusun oleh Karna Supeli ya kan ada buku tentang kosmologi juga yang dibuat oleh Karna Supeli. Di situ ada tulisan juga tulisan Haidar Bagir yang mengaitkan kosmologi dengan kesadaran sein dan the sein yang identik dengan hermeneutikanya Heidegger ya. Nah, antara fenomena dan subjek yang menyingkap fenomena. Kemudian yang ketiga ada Al-Quran antara koherensi dan hermeneutika fenomenologis yaitu memahami struktur dan konteks ayat kosmologis. Jadi eh, ternyata ayat-ayat yang terpisah-pisah itu koheren ya. Ayat-ayat yang terpisah-pisah itu ya, kan sebenarnya kan inna fi khalqis samawati wal ardi itu tidak hanya terpusat pada satu surah. Tidak hanya terpusat pada satu tempat ya, tapi bermacam-macam begitu. Bermacam-macam. Dan ini dengan macam-macam di surah Ar-Ra'd juga ada, di surah Al-Kahfi juga ada dan macam-macam ini ternyata ada koherensi di situ. Kalau dalam bahasanya Mustansir ini kan koherensi ya. Ada koherensi di situ atau kalau dalam bahasa ulumul Quran ada munasabah di situ. Sehingga dengan adanya koherensi tersebut dan struktur-struktur yang dibangun oleh koherensi ayat-ayat tentang kosmologi tadi ya inafi samawati dan ayat-ayat yang lainnya itu juga nanti
bisa menjadi jadi dua poin yang saya sebutkan ini ada nomor 2 dan nomor 3. Ini sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke bagaimana ayat at-tadwiniyah dan ayat at-takwiniyah dipahami gitu. Jadi kalau nomor 2 ini kita memahami ayat sebagai ayat takwiniyah, yaitu fenomena yang nampak begitu. Tetapi yang nomor 3 ini kita koherensi dalam Al-Quran ini sebagai ayat tadwiniyah. Jadi ternyata ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran yang itu menjelaskan fenomena-fenomena alam itu sebenarnya memiliki koherensi di satu ayat dengan ayat yang lain gitu. Yang mana itu kemudian ketika ditadaburi jadi kita ketika mentadaburi Al-Quran sebagai teks dalam hermeneutik fenomenologi itu kita mendapatkan adanya fenomena yang mungkin jika kita coba refleksikan dengan fenomena nyata itu akan ada keterhubungan begitu. Dan ini yang coba untuk dibangun dalam penelitian saya begitu. Sehingga nanti kosmologi ini uh, jadinya adalah sistem epistemologi manusia yang nomor 1 tadi. Gitu. Oke, ini nggak bisa next lagi. Oke. Bentar, ini agak loading next. Selanjutnya juga selain ada kosmologi sebagai kerangka teoritisnya ya, kosmologi kemudian dan lain sebagainya. Wait, ini masih loading. Saya coba share lagi. Ya, oke. Wait. Ya, ya, sudah. Ya, semua kelewat. Oke, ini, nah, oke. Jadi ada sebenarnya simbol kosmologi atau saya katakan simbol kosmologi dalam studi Quran. Sebenarnya kan jelas ya kalau di awal tadi sudah dikatakan ada ayat. Ayat itu ada yang tadwiniyah merepresentasikan penggambaran fenomena alam dalam Al-Quran. Yang ketika seseorang mencoba untuk mendekati itu secara tekstual atau kalau dalam kerangka hermeneutis kan kita sebagai subjek pembaca membaca teks itu dan bagaimana kita melakukan penerimaan ya atau resepsi terhadap teks tersebut. Nah, itu ada di dalam ayat dalam Al-Quran, merepresentasikan penggambaran fenomena alam dalam Al-Quran. Nah, ini ada ditujukan kepada alat, ya kalau dikatakan alat epistemologis manusia ya, alat-alat yang pertama alatnya itu, pertama yubsirun yakilnya, alat indera yang itu sebenarnya alat-alat yang sering dijargonkan atau sering dijagokan oleh empirisme gitu kan. Jadi orang-orang empiris kan dia patokannya kebenaran itu, acuan kebenaran itu adalah apa yang bisa diindra begitu. Dan ini juga diakui memang oleh Al-Quran dalam menempatkan fenomena tersebut. Dia uh, bagi misalkan kitabnya yang turun, yubsirun, liqaumi yasmaun dan lain sebagainya. Itu dicoba untuk Al-Quran itu mencoba untuk mengaitkan alat-alat tersebut gitu. Karena bagaimanapun manusia itu ketika mendapatkan informasi otomatis melalui empirisasi gitu atau berdasarkan pengalamannya. Nah, ditujukan kemudian ada kufar and X categorization according context of revelation. Nah, termasuk kufar ini dalam studi Quran ini dipahami, kufar itu adalah orang yang justru dia tidak maksimal dalam memanfaatkan alat epistemologis tersebut gitu loh. Sehingga ya termasuk labeling juga ini sebenarnya ya. Termasuk labeling juga. Jadi empirisme kemudian rasionalisme yang dia hanya menyandarkan kebenaran pada empiris saja atau menyandarkan kebenaran pada rasio saja atau akal itu dikatakan tidak sempurna dalam memahami atau dalam menerima informasi berupa fenomena tersebut gitu. Sehingga itulah yang kalau dalam konteks dalam surah Ar-Ra'd itu kan di konteksnya ayat 23 ayat 23 kalau tidak salah ya. Itu dikontekskannya kan ketika orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah itu dia tidak percaya kepada mukjizat Nabi Muhammad sebelum melihatnya begitu kan. Artinya
kita itu nggak akan mau beriman gitu kalau tidak melihat, karena kebenaran itu menurut menurut orang-orang kafir Quraisy, kebenaran itu adalah kebenaran yang sifatnya empiris begitu. Jadi kalau cuma dikatakan oleh Nabi, walaupun dengan oleh seorang Nabi Muhammad SAW yang diutus, yang bahkan sudah ada namanya dalam kitab-kitab Taurat dan juga Injil sebelumnya, tapi mereka nggak percaya, mereka pengen dilihat. Nah ini yang konteks ini yang dikaitkan oleh atau yang dicantumkan sebenarnya oleh The Studi Quran untuk menyinggung kaum kaum empiris gitu. Kemudian setelah dari term ayat itu ada term yakil, yukmin. Nah, jadi oke, sekarang kita masuk ke ini ya, ke bagaimana Al-Quran itu mengkhitab. Jadi alat-alat epistemologis manusia itu pertama tadi sudah dikatakan apa yang diakui oleh empirisme, yaitu alat indera. Dan itu juga coba untuk dikaitkan atau coba untuk dikhitabkan oleh Al-Quran. Yang kedua ada yakil dan yukmin. Yang yakil dulu, yakil itu adalah akal rasional. Ini biasanya jagoannya rasionalis ya, orang-orang rasionalisme itu menjagokan akal. Dan memang patut diakui bahwa Al-Quran pun juga mengaitkan ya, la'alla liqaumi yaqilun, misalkan. Orang-orang yang berakal atau menggunakan akalnya, akal rasionalnya. Nah, ini kan ketika dia menerima informasi kemudian mengolah ya. Diolah informasi ini kan pengolahannya di akal, penerimaannya di empiris, di indera, pengolahannya kemudian di akal. Tapi kebenaran itu tidak akan didapat hanya sampai kepada akal. Jadi akal itu hanya menerima informasi dan juga mengolah informasi sebagai pengetahuan. Dan ini pengetahuan ini kan belum mencapai spiritualitas ya. Belum mencapai spiritualitas karena memang tugasnya akal itu tidak sampai kepada spiritualitas begitu. Nah, baru mulai masuk ke spiritualitas ketika dia mengaitkan dengan hati. Makanya dalam beberapa ayat ada yafqahun. Yafqahun itu kan faqih itu kan dalam beberapa tafsir dikaitkan dengan pemahaman kontemplatif ya, pemahaman kontemplatif, pemahaman bagaimana ia mengaitkan hati dan lain sebagainya. Yukmin juga sama. Yukmin itu kan pekerjaan hati ya, pekerjaan hati. Atau dalam bahasa saya kata-kata akal kontemplatif yang sampai kepada hakikat objek. Jadi kita ketika kita sudah masuk ke hati, sudah masuk ke pengalaman spiritual, informasi itu bukan sekedar pengetahuan yang sifatnya hanya pengetahuan, oh objeknya kayak gini, oh fenomenanya kayak gini. Tidak hanya pengetahuan seperti itu, tetapi kita mencoba untuk, dan bahkan dalam akal akal rasional pun kita mencoba untuk mencari, uh, men-tracking ya, mencari akar. Ini tuh fenomena seperti ini kayak gini kejadiannya. Apa sih yang menjadi sebab itu, di akal rasional pun sudah sampai begitu. Sehingga sebenarnya hidayatul akli atau akal rasional itu juga sebenarnya bisa membawa manusia kepada spiritualitas. Ketika dia tidak lagi hanya sampai kepada fenomena objek permukaan atau secara informasi pengetahuan saja, tapi sampai kepada, oh ini kenapa bisa kayak gini ya? Apa hakikatnya? Nah, sehingga ketika seorang mencari hakikat-hakikatnya, dia mencoba untuk kontemplasi. Nah, dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Karena Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali wahyu itu kan belum tahu ya, belum tahu Allah, belum kenal ada malaikat dan lain sebagainya. Lalu apa yang dipikirkan di Gua Hira itu, uzlah itu ngapain gitu? Ya salah satu pendapat mengatakan uzlah yang dilakukan Rasulullah adalah uzlah yang berpikir terhadap fenomena gitu, karena itu yang dilihat oleh Rasul, yang diketahui oleh Rasul, informasi yang diketahui oleh Rasul adalah alam. Dan ketika ia berpikir ini alamnya hakikatnya dari mana, kehidupan ini yang saya rasakan ini hakikatnya kemana begitu, maka muncul Iqra bismi rabbika, baru langsung disebutkan Rob. Nah itu kan, bahwa hakikat-hakikat ini itu adalah Rob gitu kan, adalah Rob. Nah yukmin sampai ke apa, akal kontemplatif. Dan selain juga ada ayat ya, dalam, walaupun saya di tulisan saya yang di tafsir itu memang fokus ke ayat karena memang uh, ayat ini yang dijadikan sebagai representasi ya, terhadap bagaimana Allah atau bagaimana Al-Quran mencoba untuk menggambarkan fenomena-fenomena tersebut, sehingga fenomena-fenomena tersebut terrefleksi oleh para pembacanya begitu. Kemudian ada term kursi juga. Nah, ini kursi ini sebenarnya lebih ke hierarki ya.
hierarki kosmologi atau hierarki kosmos. Sehingga adanya ayat kursi itu sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu adalah sebagai sentral dari keteraturan. Di situ kan ada wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Nah, dan tidak ada satupun yang bisa melalaikan Allah dari penjagaannya. Itu kan sebenarnya kosmologis sekali gitu, bahwa keteraturan ini diisbatkan dalam ayat kursi ini, keteraturan ini adalah ya dari Allah gitu. Jadi bukan berarti semuanya berjalan dengan sendirinya, kan ada sunatullah. Nah, nanti sebenarnya itu perdebatannya Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd ya, antara kausalitas dengan sunatullah itu kan termasuk kausalitas ya. Sunatullah yang itu dianggap sebagai kausalitas di barat dengan eh, kalau Al-Ghazali kan mengatakan ini tuh sudah ada kullu syai'in biqadarin lah kalau dalam Al-Qur'an. Nah, sudah ada aturan-aturan, sudah ada takar-takarannya begitu. Nah, itu sebenarnya perdebatan lagi. Oke. Eh, Lalu ada juga term nur. Nur yang sebenarnya juga ini termasuk hal yang apa ya? Dalam sains modern itu juga kecepatan cahaya. Cahaya itu menjadi salah satu tolak ukur kosmologis. Seperti contohnya ketika kita ingin mengetahui berapa jarak dari satu planet ke planet lain, itu kan dengan kecepatan cahaya. Nah, permisalannya adalah dengan kecepatan cahaya, bukan dengan kecepatan-kecepatan lain, tapi kecepatan cahaya. Sehingga di studi Quran ini mengkontekskan nur itu sebagai representasi aspek metafisik dalam diri manusia dan aspek fisik dalam sains modern, gitu kan. Jadi kalau dalam kita dalam manusia atau dalam tradisional keilmuan tradisional itu cahaya itu sebagai aspek metafisik dalam diri manusia gitu. Sehingga manusia pun bisa memancarkan cahaya. Tetapi dalam sains modern cahaya itu sebagai aspek fisik, yaitu ya tadi untuk mengukur jarak fisik antara satu planet dengan planet yang lain. Satu matahari dengan misalkan galaksi Bima Sakti dengan galaksi Centauri itu menjadikan cahaya sebagai tolak ukur fisik gitu. Sehingga cahaya di atas cahaya sebagai cahaya di atas cahaya, nurun ala nur itu sebagai hierarki kosmologis dan cahaya yang tertinggi adalah cahaya cahaya Allah, nurullah. Sebenarnya eh, pembahasan saya ini terlalu luas ya. Astagfirullah. Eh, ya, biar ya memang terlalu luas sih, tapi nggak apa ya, kawan-kawan ya. Nah, mudah-mudahan manfaat, insya Allah. Eh, ini nggak bisa jalan lagi. Oke, sepertinya karena ya mohon maaf ya. Saya coba share screen lagi. Nah, selanjutnya adalah analisa ayat tadi sudah. Kemudian, nah ini ada signifikansi dari penelitian ini. Jadi saya untuk mencoba mensignifikansikannya ya. Selain juga dalam konteks filsafat sains, tapi juga dalam konteks Al-Quran. Ini jam sampai jam berapa nih, moderator? Ini sudah hampir 1 jam ya, apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada prinsip-prinsip etika saintis melalui prinsip-prinsip kosmologis dalam Al-Quran. Nah, prinsip-prinsip etika sebenarnya ini kan sebagai aksiologis ya. Makanya tadi saya di awal itu di judul judul yang menjadi diskusi kita ini adalah dari epistemologis dari ontologis ke aksiologis. Dari hierarki tadi atau realitas absolut ya. Kalau bahasanya William Chittick itu realitas absolut. Tuhan realitas absolut dalam tradisi atau dalam kosmologi tradisional. Itu ada realitas absolut yang punya kekuatan untuk mengatur semuanya sehingga semuanya teratur, dan untuk mencapai itu uh, Al-Quran mencoba lebih empiris, yaitu pendekatannya kepada alat-alat indera dan lain sebagainya, kemudian akal dan sampai kepada hati. Makanya uh, di surah Ali Imran itu ulul albab ya disebutnya. Ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yadhkurun, zikir dulu gitu kan. Karena sebenarnya zikir itu kan adalah pekerjaan hati. Ketika seseorang banyak berzikir di dalam hatinya itu, maka dia akan menempatkan posisi realitas absolut itu dalam hatinya. Ketika realitas absolut itu atau Allah yang ditempatkan dalam hatinya, sehingga dia akan mencoba ketika melakukan kontemplasi, dia akan mengaitkan pada unsur-unsur
supranatural yang sebenarnya unsur-unsur supranatural itu adalah bagian dari metafisik, bukan dari bagian fisik karena memang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Begitu. Ketika akal itu terbatas, maka di situ hatilah yang mulai bermain, berzikir. Makanya di situ di dalam surah Ali Imran tuh ulul albab, dan ini adalah golongan tertinggi ya sebenarnya, golongan tertinggi ketika ia mencoba memahami kosmologi tidak hanya sebagai informasi empiris, apalagi informasi rasional atau informasi empiris, tapi sampai informasi kontemplasi. Dengan informasi kontemplasi tersebut, nah zikir itu kan sebenarnya adalah salah satu usaha kontemplasi ya. Ya bagi yang kontemplasi kadang kita zikir ya, zikir aja di permukaan ya, zikir cuma menyebutkan astagfirullah 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 gitu ya misalkan ya. Kita kan cuma kadang ya ini usikum wa iya ya kita cuma zikir cuma cuma di lisan saja gitu, tapi hati kita ya nggak main, kadang kita mikir kemana hati kita begitu ya. Kalau dalam tradisi sufistik memang zikir itu sangat sangat mendalam gitu. Jadi ketika ketika seorang emosi gitu kan. Kan nanti saya juga dalam tulisan itu saya mengatakan bahwa hati itu adalah pusat pemilihan emosi. Tapi sayangnya hati sebagai pusat pemilihan emosi ini tidak dianggap sebagai bagian epistemologis atau alat epistemologis dalam dalam sains modern ya. Berujung atau berkebalikan dengan apa yang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu hati itu dikaitkan sebagai alat epistemologis. Makanya yafqahun, kemudian apa yang itu dia mengaitkan dengan hati, yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan. Nah, itu kan sebenarnya kaitannya dengan hati. Hati ini dikaitkan dengan bagaimana ia dia kontemplasi ya, berkontemplasi terhadap fenomena yang ia lihat, baik itu sebagai fenomena yang takwini, yang diempirisasi, atau fenomena tadwini yang direfleksikan atau yang ya direfleksikan dalam ayat ya, dalam teks. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai kepada prinsip-prinsip itu sampai kepada hati, maka muncul di situ ada kesadaran. Jadi bagaimana aksiologi atau formulasi etika ini seharusnya jangan sampai hanya rasional saja gitu. Kalau kita hanya rasional saja, ya kita tidak akan sampai kepada hakikat alam dan lain sebagainya. Kita akan sampai kepada wujud permukaannya saja, hanya di surface-nya saja kalau bahasanya Nasr ya, cuma hanya di surface epistemologi atau epistemologi permukaan bahasanya. Tapi kalau kita ya, kita mengaitkan dengan epistemologi itu ya harus sampai dalam. Artinya ketika sudah sampai ke hati dan kita menjadikan, atau dalam Al-Quran kita ikuti ya, Al-Quran itu kan melibatkan hati. Hati itu dijadikan alat epistemologi ya. Makanya ya Qur'an qiyamah wa qu'uda itu kan salah satu alat epistemologi hati itu. Kalau begitu. Nah, alat epistemologi dalam al-hati sebagai alat epistemologi dalam Al-Quran nanti mengantarkan kita kepada kesadaran. Jadi sebelum kita membentuk etika atau aksiologi itu harus sampai kepada kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran akan ya ketika kita sudah yadhkurul qiyamah wa qu'udan, kalau dalam surah Ali Imran kan kesadarannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila kan, kesadarannya sampai ke situ. Atau kesadarannya ketika semua eksistensi yang ada di alam ini itu sebenarnya berasal dari Tuhan gitu loh. Kalau di tasawuf itu kan sebenarnya apa yang ada di dunia ini kan sebenarnya pancaran ya, pancaran dari ilahi, pancaran ilahiyah gitu. Artinya semua yang ada di dunia ini atau dunia empiris ini sebenarnya kalau kata Plato kan dunia empiris ini kan tidak real gitu. Atau manusia yang ada di sekitar kita, alat-alat atau apapun yang ada di sekitar kita itu tidak eksis sebenarnya. Yang eksis itu hanya Tuhan, hanya Allah begitu yang eksis itu. Sehingga ketika kita sudah sampai kepada kesadaran itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu kan. Karena yang menciptakan kan Tuhan. Ya tidak mungkin Tuhan itu menciptakan yang batil gitu kan, yang sia-sia. Artinya kalau misalkan yang menciptakan Tuhan, berarti ya Tuhan itu yang eksis, yang lain tidak eksis. Dan karena Tuhan itu menciptakannya dengan hak, maka ya segala sesuatu di dunia ini ya ada keteraturannya. Gitu. Keteraturan itulah yang dibuat oleh Tuhan. Nah, sampai kesadaran itu, disitulah dengan sampainya kita kepada kesadaran, sehingga kita muncul atau kita sampai kepada salah satu usaha untuk membentuk etika atau aksiologinya tadi. Ya. Jadi aksiologi yang dijelaskan dalam Al-Quran, aksiologi yang kita coba ekstraksi
dari bagaimana Al-Quran menampakkan kosmosnya melalui alat-alat epistemologi yang dimiliki oleh manusia, itu diekstraksi melalui kesadaran. Jadi sampai kesadaran dulu, nggak bisa cuma rasional, akal. Sehingga banyak sekali alat epistemologis yang dihitop oleh Al-Quran. Nah, lalu setelah adanya kesadaran, nah kesadaran itu nanti yang akan membentuk worldview ya, membentuk worldview. Kalau di ya sebenarnya dalam ada tulisannya Nur Khalis Majid juga ya dalam Islam dan Peradaban kalau tidak salah itu. Kosmo fitrah itu adalah bagian dari kosmologi manusia, atau kosmologi itu adalah atau pengetahuan terhadap kosmos atau pengetahuan terhadap asal usul dan lain sebagainya itu adalah fitrah manusia. Sehingga dengan adanya fitrah tersebut harus membentuk satu worldview sehingga menafikan adanya, ya sebenarnya ini adalah salah satu ini ya. Jadi kayak sains sains itu ya mau tidak mau kita perlu objektif ya dalam sains. Tapi kalau menurut Archie G. Baham ya, Archie G. Baham itu dalam bukunya What is Science itu justru uh, subjektivitas itu tidak bisa dinafikan sama sekali dalam sains ya. Walaupun kita mengusahakan sesuatu itu objektif, tetapi subjektivitas itu tidak bisa dinafikan kalau kata Archie J. Baham ya. Dan dalam filsafat ilmu itu memang objektivitas itu sangat diperlukan atau menjadi salah satu landasan yang harus kita nomor satukan, prioritaskan. Tapi mau tidak mau subjektivitas itu akan tetap ada. Kalau kata Archie J. Baham ya. Itu kalau dalam tulisannya Heidelberger itu di kosmologi, apa saya buku judulnya lupa ya, tapi itu tulisannya karena Supeli. Jadi Heidelberger juga ikut menulis di situ bahwa fenomenologi itu adalah bukti bahwa eh, apa ya kalau dalam bahasanya Heidegger itu kan presuposisi atau prapemahaman itu juga akan tetap melingkupi gitu, melingkupi atau tetap melingkupi manusia atau melingkupi seorang peneliti ketika dia ingin meneliti. Nah, meskipun dia berusaha objektivitas, tapi prapemahaman itu tidak bisa dipinggirkan sama sekali, gitu ya. Kemudian, nah itu nanti jadi aspek worldview sebenarnya prapemahaman itu kalau dalam penelitian saya ini. Kemudian fitrah moral sebagai hasil dari kerja akal kontemplatif terhadap sains. Nah, sehingga kalau di akhir di tulisan saya itu yang di tafsir, saya mengatakan bahwa ada kebaikan dan ada keburukan. Dan kebaikan dan keburukan itu kalau Kantian kan kalau Immanuel Kant kan mengaitkannya dengan nalar murni ya, dengan akal. Tapi kalau dalam ini dalam penelitian saya mencoba karena dalam Al-Qur'an itu ini juga diverifikasi ya oleh siapa? Al-Faslan, Al-Faslan Aciking, diverifikasi juga oleh beliau. Jadi dalam Al-Qur'an itu dengan adanya yadkuruna wa dan apa keterlibatan akal kontemplatif yaitu hati ya, hati dan lain sebagainya untuk merefleksikan alam tersebut, sehingga dalam hal tersebut muncullah ada pembagian kebaikan dan keburukan. Jadi tidak lagi berdasarkan pada akal seperti yang dikatakan oleh Kantian, tetapi juga kebaikan dan keburukan itu sampai kepada kesadaran dan hati, akal kontemplatif. Ini sepertinya sudah selesai nih, setelah ini terakhir. Oke, mungkin yaitu ya signifikansi dari penelitian ini yang dikaitkan dengan tadi dalam ruang lingkup kajian Al-Quran ya, termasuk tadi hermeneutika dan juga dengan filsafat sains. Bentar, kayaknya masih ada lagi nih. Bentar ya, saya tidak nggak bisa lanjut. Kayaknya kelamaan jadi nggak lanjut lagi. Ya, jadi stop share screen, stop share screen. Maaf ini kawan-kawan ya. Oke. Oh ya, konklusi. Ya ini sudah. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan. Ini mungkin ada beberapa kekurangan ya, kekurangannya dari penelitian saya mungkin nanti bisa ya karena ini sifatnya sharing, termasuk nanti buat kawan-kawan yang juga mau mengerjakan tesis ya, karena sifatnya sharing, jadi ya kekurangannya ya sebenarnya saya akui banyak sekali ya, termasuk cakupan-cakupannya yang masih belum terlalu fokus pada satu hal, karena memang pada dasarnya kosmologi ini kan isu di filsafat sains ya, ketika didudukan ke Al-Quran kita tidak bisa hanya ya kalau dalam tesis kan kita tidak hanya deskriptif ya.
Jadi kita juga harus mencari benang-benang merah, hubungan-hubungan dan kasus-kasus yang mana sebenarnya kasus-kasus itu tidak hanya ada dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran sendiri dalam menjelaskan kosmologi itu ya bisa dikatakan repetitif ya. Makanya yang di kalau para ilmu kalam ilmu kalam itu hanya fokus kepada Al-Quran dalam menjelaskan tentang asal usul al dan sebagainya, ya dia tidak akan banyak memiliki modifikasi ya, atau inovasi karena memang itulah yang dicantumkan oleh Al-Quran begitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vicky sudah mengurai dengan cukup panjang ya tadi hasil dari penelitiannya. Dan saya rasa tadi sudah Mas Vicky singgung sendiri bahwa kelemahan dari karya ini adalah memang terlalu menyinggung banyak hal, jadi terlihat kurang spesifik seperti itu mau bicara apa kayak gitu. Dan saya rasa itu, sorry, oke. Dan saya rasa itu apa namanya jadi sesuatu yang mungkin penting untuk ditanyakan kembali oleh teman-teman nantinya berkaitan dengan sebenarnya apa yang kemudian menjadi apa namanya tesis statement dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Vicky seperti itu. Dan juga nanti yang penting pertanyaan yang dihadirkan oleh teman-teman penyimak sekalian adalah pertanyaan yang masih sangat berkaitan dengan apa yang beliau urai dari tadi seperti itu. Tidak keluar dari apa namanya pembahasan yang sedang kita bahas kecuali jika ingin membawa sebuah refleksi yang baru seperti itu. Nah, itu beda kasus ya. Baik, sebelum kita apa namanya memberikan kesempatan bagi yang bertanya via suara secara langsung, saya akan membacakan ada berapa ini? Ada dua soal yang sudah, ada dua pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman penyimak di room chat. Oke, teman-teman yang ingin bertanya secara langsung juga kami berikan kesempatan untuk raise hand terlebih dahulu supaya kami bisa urutkan nanti ya. Oke, pertanyaan pertama. Oke, ya, ini dari kolom chat. Nanti Mas Vicky bisa ditampung dulu. Ya, saya coba bacakan saja. Dan ini nanti tergantung Mas Vicky juga. Ini mau dijawab atau tidak pertanyaan yang pertama ini. Karena ini menurut saya sudah keluar ya. Jadi dia bertanya soal Nur. Lalu peristiwa Isra Mi'raj. Yang ada buruknya itu. Lalu pertanyaannya adalah apakah cahaya menjadi sesuatu yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu? Saya rasa ini Mas Vicky silakan mau dijawab atau tidak, karena ini tentu tidak berkaitan dengan apa yang sudah Mas Vicky urai tadi. Em, oke. Nah, ini menarik karena dia pertanyaan kedua ini membawa refleksi yang berbeda dari apa yang sudah Mas Vicky sampaikan tadi, tetapi tentunya dia lebih saintifik lagi ya, dengan membawa apa namanya nalar saintis yang cukup apa namanya itu cukup cukup natural daripada tadi Mas Fikih yang sudah membawanya dengan perspektif Qurani seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif yang dia ajukan yaitu apakah peneliti setuju bahwa yang maujud di alam material ini semua adalah wujudnya Allah dan apakah semua dinamika yang berjalan ini adalah semua wujud kehendak Allah? Lalu jika peneliti setuju dengan argumentasi demikian, lalu di mana ruh diri, nurani dan akal budi? Nah, itu pertanyaan ini lahir dari refleksinya yang lebih saintis seperti itu ya. Silahkan nanti Mas Fikih apa namanya itu berikan respon. Di sini ada Mbak Sandra. Silakan Mbak Sandra sampaikan apa namanya pertanyaannya atau Ah, poin diskusinya. ya, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf, saya Sorry, lagi. Mas ternyata. Ya, namanya agak ya lumayan ini ya spesifik lebih ke perempuan. Nah, Baik, silakan. sebelumnya terima kasih moderator. Perkenalkan saya Sandra dari Semarang.
Jawa. Asalnya Flores, cuman sekarang lagi melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa begitu. Nah, saya pikir menarik ya diskusi apa namanya beda persoalan tesisnya Bang Fikih ya. Nah, yang kemudian coba kita refleksikan ke dalam apa namanya kalau saya coba pakai pendekatan logika hukum begitu. Nah, yang logika hukum ini mungkin dia lebih spesifik kepada pendekatan-pendekatan usul fikihnya Imam Imam Syafi'i ya. Nah, di dalam buku beliau itu kan dia menjelaskan bahwa perdebatan persoalan golongan-golongan Asy'ariyah kemudian sama golongan-golongan apa namanya Mu'tazilah begitu. Nah, yang berbicara persoalan di manakah kemudian Al-Quran ini dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam melakukan istinbat hukum ataukah hadis yang kemudian dijadikan sebagai salah satu pedoman hukum juga. Nah, dan menjadi apa namanya pertanyaan saya kepada mungkin tesisnya Bang Vicky bahwa Al-Quran ini kan dia hanya menjelaskan apa bisa kalau bahasa saya mungkin secara global ya, secara universal begitu. Nah, kemudian dengan adanya hadis inilah sebagai salah satu patokan, sebagai salah satu jembatan dalam penjabaran daripada fatwa Al-Quran. Nah, dan kemudian bunyi hadis ini pun ada berbagai macam seleksi ya, ada berbagai macam tahap yang kemudian dijadikan sebagai salah satu pedoman yang dirasakan bahwa hadis itu betul-betul sesuai dengan kondisi yang lagi terjadi ataupun istinbatnya para imam-imam terdahulu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk tesisnya Bang Fakih ini bahwa kira-kira metode seperti apa yang kemudian dijadikan Al-Quran ini sebagai salah satu kitab yang uh, dia secara langsung ya mengatakan bahwa apa namanya ya kalau mungkin sebatas pengetahuan saya di dalam Al-A'raf mungkin ayat kalau nggak salah bisa di apa benarkan begitu. Kalau nggak salah ayat 87 kalau nggak kebalik 78 itu kan artinya apa namanya Tuhan menciptakan mata, telinga, hati sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan begitu. Nah, kemudian kalaupun kita pakai pendekatannya epistemologinya Murtadha Mutahhari ini kan ada beberapa macam yang menjadi salah satu instrumen pengetahuan. Nah, artinya Al-Quran ini hanya menjelaskan apa namanya global secara universalnya saja begitu. Nah, alternatif apa yang dipakai oleh Bang Fakih sebagai metode untuk penyebaran Al-Quran sesuai dengan apa namanya ya yang kita diskusikan dari tadi begitu, bicara persoalan hati, akal, zikir, kesadaran. Mungkin seperti itu, moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Sandra. Selanjutnya adakah lagi? Jika tidak, kita langsung berikan kesempatan ke Mas Fikih untuk memberikan respon. Oke, saya rasa Mas Fikih silakan ya untuk memberikan respon terlebih dahulu. Eh, saya berikan waktu 15 menit atau di bawah itu kepada Mas Fikih untuk merespon beberapa pertanyaan tadi. Silakan Mas Fikih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini lumayan berat ya pertanyaannya. Bukan lumayan lagi, memang berat ya. Oke, yang pertama ini tentang cahaya ya. Cahaya menjadi sesuatu yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Pertanyaannya, apakah cahaya menjadi sesuatu yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu? Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya bahwa cahaya itu nurun fauqon nur itu kalau di studi Quran ya, di studi Quran itu mengatakan nur fauqon nur itu adalah Allah gitu. Jadi Allah itu cahaya di atas cahaya. Ini dalam diskusi Quran ya, dalam diskusi Quran nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut.
Dan dengan konteks itu maka cahaya ilahiyah itu adalah cahaya tertinggi dalam dasar Quran, karena memang dalam pandangan dasar Quran itu dalam beberapa ayatnya memang mengaitkan tentang bagaimana cahaya itu menjadi hierarki atau menunjukkan hierarki realitas. Adapun ini diskusi aja ya, nanti kalau misalkan ada yang punya pandangan lain nanti bisa disampaikan. Kemudian adapun cahaya menjadi sesuatu yang cahaya apakah tidak terikat oleh waktu, oleh dimensi ruang dan waktu? Kalau saya melihatnya dalam bacaan saya ya, dalam pembacaan saya dari studi Quran, memang tadi pertama nurun fauqa nur itu adalah yang ditafsirkan oleh di studi Quran itu adalah Allah, karena untuk menunjukkan hierarki realitas ya. Nah, adapun ketika cahaya itu menjadi uh, ukuran bagi sains modern atau ukuran bagi material ya, ukuran material itu ketika dia diukur sebagai jarak dari satu planet ke planet lain, atau dari satu galaksi ke galaksi lain begitu. Sehingga kalau bisa dikatakan sebenarnya kalau untuk cahaya ini kan gimana ya menjelaskannya ya, karena memang harus ada. Jadi kalau dulu ketika saya belajar tasawuf itu ada istilahnya tentang hierarki realitas dan juga hierarki cahaya. Cahaya pun juga ada hierarkinya gitu. Termasuk kita nih manusia ini kalau dalam pandangannya ya, mungkin dalam pandangan Arabian ya, Ibnu Arabian itu kita itu pancaran cahaya ilahi gitu loh. Jadi ada yang mengatakan cahaya, ada yang mengatakan kita pancaran dari sifat-sifatnya Allah begitu. Meskipun kita tidak, kalau Allah itu kan 100%-nya, Tuhan itu 100%-nya. Sedangkan kita manusia itu ya hanya sebagian persennya begitu. Itu ya mungkin ya. Jadi sehingga kalau bisa disimpulkan, apakah cahaya menjadi sesuatu yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu? Nah, itu tergantung hierarkinya gitu. Dalam dasar Quran itu nurun ala nur itu dijelaskan tentang hierarkinya, meskipun dia tidak menjelaskan secara spesifik ya. Karena memang itu lebih ke kajian tasawuf, atau mungkin kalau kawan-kawan mau baca itu bisa baca di tulisannya William Chittick ya, Kosmologi Modern itu kalau nggak salah, itu William C. Chittick yang ada di buku buku sendiri, atau ada yang dilampirkan di studi Quran. Jadi di studi Quran itu sebagaimana saya sudah jelaskan kan ada lampiran-lampiran esai-esai atau artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan diskursus-diskursus yang ada di Al-Quran seperti hukum, kemudian kosmologi dan lain sebagainya, itu sudah dijelaskan. Nah, itu bisa bisa dibaca di situ ya kalau untuk mengetahui lebih lanjut untuk hierarki-hierarkinya gitu. Sehingga eh, hierarki cahaya itulah yang perlu diketahui agar kita bisa mendistingsi atau mendiferensiasi mana yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu, dan mana yang tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Tapi dalam dasar Quran itu nurullah atau nurun ala nur nurullah itulah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu begitu. Dan itu juga yang diafirmasi oleh beberapa sufisme ya, dalam sufisme. Kemudian ini selanjutnya psikologi, fisiologi, dan neurologi, apakah paradoks kesadaran? Nah, ini benar ya, karena memang ada paradoks tersendiri, termasuk yang dijelaskan oleh Hamzah Kortis kalau tidak salah itu dalam bukunya, saya lupa nama, awareness apa yang bukunya itu ya, yang saya juga rujuk di tesis saya itu. Jadi ada istilahnya, apakah kesadaran itu harus kesadaran teologis begitu? Apakah kesadaran itu selalu dikaitkan dengan teologi? Apakah kesadaran itu bisa nggak sih kesadaran itu dihubungkan dengan fisik begitu, tidak selalu metafisik atau tidak selalu dengan teologi? Ternyata memang dari tesis-tesis yang dibuat oleh Hamzah itu, Hamzah Thorzis itu tidak ketemu gitu loh. Dia justru mendapatkan bahwa ada kegagalan-kegagalan ketika menyusun kesadaran-kesadaran itu dari teori-teori psikologi dan teori-teori sains modern gitu. Nanti mungkin saya bisa share bukunya ya. Dan justru di akhir dia mengisbatkan atau dia menetapkan bahwasanya teori-teori uh, metafisik atau yang biasa kita yang metafisik kan biasanya hubungannya dengan teologi ya.
Nah, ternyata teori-teori metafisik atau teologi ini ternyata menarik ketika dia sangat berkaitan erat dengan kesadaran. Artinya di situ ada istilah yang disebut Hamzah Sorsis itu sebagai bahwa yang menggerakkan kesadaran itu adalah Allah begitu. Yang menggerakkan kesadaran itu adalah Allah dan kesadaran itu adalah dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, di mana ruh kemudian ada diri, ada nurani dan akal budi begitu. Nah, kalau saya boleh pinjam apa namanya tesis yang disebutkan Hamzah Sorsis itu, memang eh, kita sebagai manusia itu kan punya diberi keleluasaan ya sebagai ya maksudnya kan kita sebagai eh, bagi beberapa yang menganut Asy'ariyah itu kita memiliki kebebasan-kebebasan dalam bertindak dan lain sebagainya termasuk kesadaran ini. Sehingga kesadaran ini seharusnya bisa diusahakan. Ini kan kalau di yang tadi premis-premis yang saya susun kan dari awal ketika Al-Quran dari empirisme kemudian dan lain sebagainya sampai kepada kesadaran. Nah itu kan seakan-akan bisa diusahakan ya, seakan-akan bisa diusahakan. Tetapi memang ini ada kontradiksi juga di dalam ayat Al-Quran itu, di mana eh, dalam beberapa ayat itu kesadaran yang mungkin bisa direpresentasikan dengan huda ya, kesadaran atas eksistensi Tuhan itu bisa dikatakan sebagai huda. Itu juga ada hak prerogatif Tuhan di situ. Nah, ini sebenarnya kan ada kontradiksi ya. Lalu kita bagaimana kita mendudukannya pada satu hal yang sejajar gitu. Artinya bagaimana kita mendudukannya? Artinya kalau saya tadi mengatakan ada eh, saya pinjam tesisnya Hamzah Sorsis itu yang mengatakan bahwa kesadaran itu adalah eh, berasal dari ini ya, berasal dari hak prerogatif Tuhan gitu kan. Nah, sehingga ruh, diri, nurani, dan akal budi itulah yang sebenarnya pemberian yang bisa diaktifasi oleh manusia gitu. Ini juga hubungannya dengan yang tadi dalam A'raf tadi ya, eh, yang tentang pendengaran, penglihatan itu adalah pemberian ya. Termasuk di dalam Al-Isra juga kan inna sama wal basara fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, akan dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan. Jadi menarik ketika kenapa harus dipertanggungjawabkan begitu ya. Ini saya sepertinya perlu membaca lebih lanjut juga ya tentang tesisnya Hamzah Sorsis ya terkait dengan ini karena memang uh, saya melihat Hamzah Sorsis ini dalam tesisnya terlalu mengedepankan hak prerogatif Tuhan dalam mengkontrol kesadaran ya dalam mengontrol kesadaran gitu sehingga di situ ya memang karena memang tujuan dia adalah untuk membatalkan atau memfalsifikasi sains modern yang dia berusaha untuk menekankan kesadaran ini bisa loh difisikkan atau kesadaran ini bisa loh diempirisasikan gitu. Jadi dia ingin mengcounter itu sebenarnya sehingga dia sangat sangat ambisius dalam counter itu sehingga dia menekankan bahwa wah ini semua kesadaran ini dari Tuhan, dari Tuhan, dari Tuhan, dari Tuhan dan sebagainya gitu. Sehingga di situ tidak ada unsur nanti mungkin saya perlu baca lagi ya. Jadi kalau untuk pertanyaan lalu jika peneliti setuju dengan argumentasi demikian lalu di mana ruh diri nurani dan akal budi? Nah, kembali lagi kalau kita coba untuk melihat apa yang dalam konteks Quran ya bahwa inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula artinya ketika dipertanggungjawabkan ditanya berarti kan nggak dikontrol gitu. Berarti manusia punya kuasa di situ untuk menentukan eh, penggunaan alat epistemologinya itu mau digunakan untuk apa. Dan sebenarnya Al-Qur'an menampakkan alam itu kan sebenarnya bukan untuk memaksa manusia untuk beriman gitu kan. Sehingga ada alat-alat yang dihitop kayak kilun ya tafakkarun itu sebenarnya adalah proses-proses yang kalau Allah misalkan alam ini hanya untuk kita beriman supaya kita beriman pasti semuanya lah Allahum yu'minun semua liqaumi yu'minun semua tapi kan ada unsur-unsur tersendiri yang dicoba untuk diuraikan lagi oleh Al-Quran dari yubsirun ya asmaun dan lain sebagainya itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa Al-Quran pun tidak menafikan wujud itu dan juga tidak menafikan keleluasaan manusia dalam menggunakan hal tersebut gitu.
Itu tadi ya yang nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya karena memang waktunya juga tidak tidak terlalu luas. Soalnya nanti bisa sambil ya sambil ngopi lah bisa. Tapi ngopinya jangan Akmal pas bulan puasa. mau memberikan respon atau tidak atas Iya, boleh boleh. jawaban yang sudah disampaikan Mas Fikih tadi? Jika ingin memberikan respon, saya berikan waktu 5 menit pada Mas Unggul nanti. Nah, ini ada one new Oke. message. Oke. Ya, saya respon di grup aja. Mungkin lanjutannya ya next time saja mungkin. Makasih. Oke, terima kasih Mas Unggul ya. Kita bisa nanti diskusi lebih lanjut ya. Ya, baik. Oke, terima Ya, kasih Mas Unggul sudah ikut bergabung dalam diskusi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, memberikan Ya, respon? saya Baik, Pak Muid. Kalau tidak Pak Muid, saya juga. Silakan Pak Muid duluan. Oke, saya duluan. Oke. Ya, kawan-kawan, makasih atas kehadirannya sekali lagi. Saya pikir pertama tentu saja kita tidak bisa berbicara begini, intinya gini ya. Kosmologi itu tentu saja dibahas oleh dua pihak ya, yaitu pihak teolog, filosof ya. Di satu sisi ya teolog, filosof, mistisisme ya. Kalau dalam Islam itu ada filsafat Islam lah, ilmu kalam, kemudian tasawuf ya. Eh, tetapi dibahas juga oleh fisika modern ya. Ada dua cara menjelaskan kosmologi. Nah, ketika Nasr mengutip bukan para saintis, itu bukan berarti beliau tidak tahu tentang itu. Beliau itu alumni MIT, ya, alumni Harvard. Jadi beliau tidak sedang ingin bicara itu saja. Gitu. Jadi konteksnya tidak sedang ingin berbicara tentang itu. Jadi agak kurang relevan kalau menghakimi beliau lewat itu karena sedang tidak ingin bicara itu di studi Quran ini. Gitu. Tentu saja ada maksudnya kenapa beliau tidak mau bicara itu. Ya, karena beliau sedang berperang dengan itu. Dalam arti beliau sedang berperang dengan kosmologi modern yang melahirkan etika yang belakangan melahirkan ketidakseimbangan alam atau krisis lingkungan lah kayak gitu. Nah, jadi konteks beliau menjelaskan ini adalah dalam upaya membangun etika baru. Ya, etika ya dibilang baru tidak karena kan mengutip dari lama, tapi memberi respon kepada kosmologi modern yang secara etis lama-lama menghancurkan alam raya. Nah, karena itulah dalam konteks itulah beliau menawarkan itu. Nah, dalam hal ini tentu saja kita perlu meminta pertanggungjawaban kepada Muhammad Fikih Kholidi ya. Berhasilkah upaya itu? Kan itu yang penting juga ya. Apakah berhasil dia meruntuhkan etika modern dengan cara seperti itu? Tetapi memaksa beliau mengkritisi beliau lewat itu ya tidak relevan juga karena lewat apa? Lewat sains modern karena beliau kalau mau bicara itu bisa, bisa karena beliau tak tahu tentang itu. Nah, kemudian saya Saya ingin mengatakan begini ya, kosmologi itu kan sesungguhnya adalah pertanyaan manusia sendiri tentang bagaimana dia ada di muka bumi ini. Terus bagaimana apa yang terjadi setelah manusia tidak ada? Kan sederhana itu sesungguhnya pertanyaan kosmologi yang sudah sangat tua ya. Mungkin seumur manusia ini ya, seumur manusia ini. Kalau cerita filsafat ya awalnya dijawab oleh mitos-mitos. Kemudian sedikit agak filosofis ketika dijawab oleh para para apa namanya para filosof ya para filosof. Nah, yang penting oke terakhir yang saya katakan ya adalah etika apa yang ingin dibangun oleh oleh siapa namanya oleh Nasr dengan ini. Saya pikir itu karena itu tujuannya menurut saya belum baca secara utuh bukunya tentang ini, tapi saya menduga itu karena seluruh yang dikritik dari alam yang semakin rusak ini adalah etikanya, ya adalah antroposentrisme lah atau apalah apa yang ditawarkan oleh seorang seorang Nasr atau dan kawan-kawan di dalam buku itu, ya. Ketika dia menolak etika apa? Karena kosmologi itu pada dasarnya akan menurunkan etika nanti, ya etika. Misalnya ya, dengan kosmologi misalnya Tuhan dan seterusnya itu siapa dan seterusnya, itu kemudian melahirkan teori apa yang harus kita lakukan dalam hal ini. Apakah kita jadi sholat itu
puasa dan seterusnya, ya. Saya kira kawan-kawan sedang berpuasa ya. Itu berasal dari pemahaman kosmologi awalnya bahwa ada Tuhan. Ya kalau nggak ada Tuhan ya ngapain puasa, kan gitu. Jadi sesungguhnya dari sana, jadi lahirlah etika, baik etika personal maupun etika hubungan sama manusia, kemudian etika hubungan dengan alam raya. Ya, tapi berasal dari kosmologi itu, ya, dari pendekatan eh, kosmologis itu. Nah, tadi saya ingin merespon Pak Ustadz Sandra ya, Ustadz Sandra. Ustadz Sandra tadi bicara tentang Al-Quran. Jadi begini, kosmologi ketika masih dalam Al-Quran itu belum teoritis sesungguhnya. Ya dia ya penjabaran biasa. Ketika masuk dalam hadis, dia tidak teoritis, tapi dia lebih ada ceritanya gitu. Misalnya ada burak, bentuknya kayak gimana dan seterusnya. Dia lebih apa ya, lebih naratif ya, lebih naratif ketika masuk ke dalam hadis. Tapi ketika masuk oleh para ahli, berubahlah dia menjadi teoritis. Ya para ahli filsafat misalnya menteoritisasi itu. Ya, kemudian lahirlah namanya kalau dalam kalam lahirlah misalnya apa namanya determinisme, free will dan seterusnya. Itu sudah menjadi teoritis sesungguhnya. Ya, tapi awalnya dari apa namanya? Dari awalnya dari yang tidak teoritis dalam Al-Quran dan hadis. Terakhir saya mau bicara tentang nur ya. Nur itu cara sesungguhnya dikutip oleh umat Islam dari teori sebelumnya Neoplatonisme ya. Jadi teori nur itu diambil untuk menjelaskan kosmologi Islam sendiri. Jadi relasi antara Tuhan dan manusia yang disebut tadi oleh Muhammad Fikih Walidi Mas Fikih itu hierarki realitas ya. Nanti belakangan disebut apa namanya emanasi ya kayak gitu. Tapi intinya bagaimana menjelaskan relasi manusia dengan makhluk dan bagaimana alam raya ini tercipta setelah sebelumnya hanya ada Tuhan di awalnya. Jadi teori nur dipakai untuk menjelaskan itu. Teori nur itu. Jadi teorisasi dan bahwa Al-Quran mengatakan itu ya belum tentu kan yang mengatakan itu para filosof hanya kemudian menyandarkan diri pada kitab-kitab suci ya. Nah, saya pikir yang penting untuk kita bagi saya misalnya kalau saya ingin mengembangkan penelitian ini mungkin saya akan bertanya misalnya kosmologi dalam tema penafsiran kan mengalami perkembangan dari masa ke masa ya. Jadi tentu saja saat menafsirkan Al-Quran itu ada pengetahuan baru yang lahir misalnya ditemukan ini ditemukan ini. Saya pikir menarik bagi kita sebagai penikmat tafsir bagaimana ilmu pengetahuan itu mempengaruhi penafsiran para penafsir misalnya ya. Mungkin bisa jadi tesis atau disertasi atau apa. Ya, kemudian terakhir bagaimana kecenderungan filosofis atau kalamis atau mistis dan seterusnya mempengaruhi penafsiran. Saya kira itu ya tanggapan sekaligus sedikit pertanyaan untuk saya untuk Mas Walidi. Mohon maaf kepanjangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muid sudah memberikan refleksi, tanggapan, serta pertanyaannya. Kayak ada Mas Mufti lagi. Mas Mufti jadi atau tidak ini? Oh iya, boleh, 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 Mas. Jadi, oke, silakan Mas Mufti. Ya, terima kasih Mas Vicky dan Mas Arif. Ini di apa identifikasi masalahnya menarik sekali sebenarnya ya. Dan kayaknya di identifikasi masalah ini bisa menjadi pembahasan yang cukup panjang. Dari poin A saja sudah panjang sekali sebenarnya. Misalkan di sini beliau Ustadz Vicky menulis problem sains modern yang masih menimbulkan krisis bagi manusia modern melalui produk teknologinya. Nah, dari sini saja sudah terjadi perdebatan panjang sebenarnya ya, Mas ya, menurutku. Karena sebenarnya apakah dengan sains modern manusia mengalami krisis atau justru mengalami kemajuan? Karena kalau kita lihat dari segi kesehatan misalnya, ternyata manusia umurnya semakin panjang karena zaman dulu sebelum ada antiseptik atau antibiotik itu orang umurnya pendek, sekali infeksi sudah langsung meninggal, nunggu beberapa bulan gitu ya. Kalau kalau apa antibodinya tidak kuat. Sekarang orang luka di jalan atau apa kena panah atau apa itu bisa sembuh dengan antibiotik dan antiseptik. Dan itu baru ditemukan di tahun 19 berapa? 28 kalau nggak salah ya. Nah, sebelum itu orang kesulitan mengatasi satu masalah yang disebut dengan infeksi. Tapi sains modern banyak sekali membantu sebenarnya manusia. Dan justru saya mencari-cari di tesis ini apakah ada diskusi tentang itu.
seperti apa sains modern membantu dan menyusahkan manusia. Karena kalau kita baca bukunya Richard Dawkins, justru Dawkins ini bilang agama yang merusak manusia. Ya. Nah, eh, dan luar biasa. Justru saya berpikir Dawkins ini punya kontemplasi yang luar biasa. Dia punya intuisi yang sangat kuat karena dia mendobrak agama Kristen. Ya, dia bilang masa agama Kristen anak bayi disiksa di neraka katanya. Anak anak bayi kalau nggak dibaptis itu disiksa di neraka kata dia kan. Kata Dawkins itu tidak masuk akal. Dia mendobrak Kristen di bukunya itu di apa? God Delusion kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya bingung sekali. Just bagus nih tesisnya karena membuka paradigma. Sebenarnya yang merusak dunia ini apakah sains modern yang begitu banyak membantu kita ataukah justru eh, pemahaman agama yang salah? Ya karena apa namanya? Kalau di buku-bukunya Prof. Nasar kan pemahaman agama yang salah lah yang justru merusak lingkungan, gitu ya. Eh, Terus juga apa definisi kontemplasi sebenarnya menurut Mas Vicky dan intuisi? Karena Einstein saja itu punya punya keunggulan di dunia. Kalau kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi. Einstein itu kan terkenal dengan seseorang sebagai pemikir eksperimen pemikiran. Kalau itu apa apa keunggulannya dari Einstein karena dia punya eksperimen tapi masih dalam pikiran gitu, nggak lewat tangan. Eksperimennya Einstein itu terkenal sekali dia sampai bisa berpikir sebegitu canggihnya karena dia berkontemplasi lah istilahnya ya atau berintuisi. Bahkan Dawkins pun ketika mendobrak ajaran-ajaran agama Kristen dia juga berintuisi, melakukan etika yang lahir dari intuisi kemanusiaannya kan. Jadi saya bingung sebenarnya sebagaimana sejauh apa batasan definisi kontemplasi dan intuisi di sini begitu. Terima kasih Mas Budi. Syukran. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Mufti. Tadi sebenarnya Mas Mufti tanyakan tadi sudah berusaha dijawab oleh Pak Muid tadi ya. Perihal apa namanya? Kenapa em, Nasr memilih Quran sebagai apa namanya tantangan terhadap sains modern seperti itu. Yang kemudian nanti yang ditantang adalah etika yang dilahirkan oleh sains modern dan bagaimana nanti kosmologi di Quran itu berhasil melahirkan etika baru. Ya, tidak benar-benar baru sebenarnya. Baik, untuk menumpuk lagi sedikit, saya ingin memberikan satu pertanyaan saya saja yang ini berkaitan dengan tafsir. Jadi, em, bahwa apa namanya Nasr serta timnya itu mengutip 41 tafsir klasik atau tafsir yang sudah ada sebelumnya. Tetapi dalam apa namanya uraian Mas Fikih tadi, saya tidak melihat rantai genealogis dari satu tafsir dengan tafsir lainnya yang kemudian itu membantu mereka untuk mengkomposisi narasinya seperti itu. Nah, bayangan saya kenapa itu tidak terjadi, itu mungkin disebabkan oleh dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa Nasr dan timnya itu menggunakan apa namanya interpretasi-interpretasi yang sudah ada sebelumnya sebagai basis untuk menjustifikasi narasi yang mereka ingin bangun. Ini opsi pertama. Opsi kedua adalah mereka apa namanya itu tidak melihat adanya jalinan ide yang sesuai dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Nah, tetapi mereka tetap dirujuk sebagai apa? Untuk memberikan otoritas sehingga pendapat mereka otoritatif. Jadi tidak benar-benar dirujuk sebagai upaya untuk mengkonstruksi pemahaman mengkonstruksi gagasan mereka yang kemudian lahir, tetapi digunakan sebagai sumber validitas dan otoritas gitu bagi pendapat mereka. Nah, artinya keduanya, dua opsi tadi itu memperlihatkan bahwa tidak ada peran signifikan dari karya tafsir klasik di sana. Dan saya ingin tahu apakah kemungkinan saya itu apa namanya benar atau tidak seperti itu di dalam studi Quran gitu. Karena saya melihat bahwa jika seandainya upaya Nasr sebagaimana yang tadi yang disebutkan oleh Pak Muid adalah untuk menantang etika yang lahir dari cara pandang sains modern,
dengan menggunakan etika teologi Quran dalam hal ini, lantas apa namanya, persoalan tentang krisis ekologis itu tidak pernah terjadi sebelumnya atau belum pernah terjadi sebelumnya di era pramodern seperti itu kan. Nah, otomatis saya rasa jika kita pakai kesadaran hermeneutis, tentu tafsir yang punya perhatian terhadap ekologi itu tidak akan dijumpai. Nah, jadi ini akan kemudian masuk ke opsi kedua tadi. Memang kenapa kok kayaknya nggak ada peran signifikan tafsir klasik? Karena memang tidak ada jalinan ide soal itu. Jadi tidak bisa memperkuat atau sebagai validasi atas apa yang mereka ingin bentuk saat ini seperti itu. Jadi itu saja Mas Vicky yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada teman-teman maupun apa namanya penyimak sekalian yang sudah memberikan apa namanya respon, pertanyaan serta refleksi yang begitu menarik. Silakan saya berikan kesempatan terakhir kepada Mas Vicky untuk apa menjawab dan sekaligus merespon semuanya selama 15 menit ya. Nanti kita akan tutup acara ini di jam 12 pas seperti itu. Silakan Mas Vicky. Ya, baik. Terima kasih masukan-masukannya, saran-saran, dan tadi pertanyaan-pertanyaannya ya dari kawan-kawan semuanya. eh Tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Mufti ya. Ini saya jadi mau bandingkan dengan buku yang lain nih. Ada bukunya Ian Netton, kan Ian Netton. Ajal Agama di Tengah Kedikdayaan Sains. Ada itu. Nah, saya punya transliterasinya, punya yang buku aslinya juga, nanti bisa sambil diskusi ya. Ada Ajal Agama di Tengah Kedikdayaan Sains. Artinya eh, di situ dia mencoba untuk juga sama untuk memberikan satu pandangan, satu tawaran bahwa eh, ternyata kedikdayaan sains ini sedikit demi sedikit eh, menggerogoti, ya bukan menggerogoti beragama ya sebenarnya, tapi lebih menggerogoti cara beragama gitu. Sehingga ya di satu positifnya adalah masyarakat atau mungkin manusia semakin kritis ya terhadap dogma-dogma, dan tapi di sisi lain ada beberapa eh, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan, maaf ya, pernyataan-pernyataan yang sebenarnya eh, justru itu kita hanya menjawab dengan samina wa ta'na gitu loh. Hanya menjawab dengan samina wa ta'na, tapi tetap dipertanyakan sehingga di situ ada keraguan lah. Jadi kayak penyangsian terhadap hal-hal yang tadi di luar di luar nurul ya kalau bahasa orang-orang biasanya menginikan di luar nalar gitu ya. Yang tidak bisa masuk ke akal itu coba sedikit demi sedikit disingkirkan. Nah, padahal memang manusia tidak sampai akalnya terhadap kepada hal tersebut gitu. Nah, itu yang coba dibangun oleh siapa? Oleh Ian, saya lupa, Ian Netton kalau nggak salah ya. Ada Ajal Agama di Tengah Kedikdayaan Sains itu. Saya ada buku translate-nya, juga ada buku ininya. Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya Mas Mufti ya. Kemudian tentang kontemplasi. Sebenarnya kontemplasi ini yang saya jelaskan dalam Al-Qur'an ya. Artinya dalam Al-Qur'an itu kan kontemplasi itu biasa direpresentasikan dengan zikir, dan juga para sufi dalam kajian atau dalam kerangka tasawuf itu kan memang kontemplasi itu dilakukan dengan zikir, bahkan dalam dalam beberapa eh, istilah seperti mujahadah, riyadhah, dan lain sebagainya itu mereka eh, memiliki bacaan yang itu ya zikir, yang biasa kita dengarkan dari guru kita, guru Prof. Nasruddin Umar kan, bagaimana dalam mujahadah dan uh, riyadhah itu ada zikir sehingga mendatangkan wirid gitu. Bahasanya seperti itu kan. Nah, kalau dalam pandangan saya memang kontemplasi yang coba saya jelaskan dalam tes saya ini memang kontemplasi yang sifatnya adalah zikir, karena memang itu yang Al-Qur'an sebutkan. Meskipun di dalam tradisi ya dalam tulisannya Julian, saya lupa nama, pokoknya susah sekali nama panjangnya itu ya, Julian siapa gitu. Dan tulisan Julian itu yang saya kutip itu salah satunya adalah ada satu isu ya, artinya satu isu yang ternyata dalam Kristen pun ada kontemplasi begitu, atau dalam agama-agama lain, dan mungkin itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh para tradisionalis ya. Tradisionalis itu ya orang beragama dan juga orang-orang yang memiliki atau yang masih mempertimbangkan metafisik.
itu mereka punya usaha-usaha kontemplatif yang berbeda-beda gitu. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks Al-Quran, memang Al-Quran lebih mengaitkan kontemplasi kepada zikir, termasuk dalam kerangka tasawuf sendiri gitu. Kemudian terkait dengan tadi ya, yang etika tadi, sebenarnya eh, jujur ya, ternyata memang dalam tafsir tersebut, makanya saya katakan di situ epistemologi bayani memang kenapa disebut epistemologi ya, kalau saya pinjam kata tiga trio epistemologi yang dicoba untuk ditulis oleh Abid Al-Jabiri gitu, yang sudah dilakukan olehnya. Saya mengatakan epistemologi bayani memang karena kerja tafsir ini memang dia kerja tafsir yang hanya menukil gitu, atau mungkin ya kalau bahasa yang lebih ini ya legitimasi lah begitu. Legitimasi ya, salah satunya mungkin kalau kita baca urgensi ya, memang salah satunya karena memang urgensi penafsiran ini adalah untuk sebenarnya menyentuh masyarakat muslim secara lebih luas begitu, sehingga memang cara itu yang dilakukan oleh Nasr, karena memang urgensi penyusunan yang tidak lagi ya, walaupun di situ dia menyebutkan ingin eh, ingin coba menghitop atau menunjukkan karyanya ini kepada para akademisi, tapi juga ia tidak mengekskludkan atau mengeksklusikan orang-orang muslim atau masyarakat di dunia muslim pada umumnya, karena banyak sekali di awal pendahuluan itu ia menyebutkan bahwa ada tradisi dalam Quran, misalkan Quran yang dijadikan tradisi oleh masyarakat muslim, dan ia mencoba untuk karena Al-Quran itu sudah menjadi tradisi di masyarakat muslim, ia coba untuk mendekatkannya gitu, mendekatkannya kepada masyarakat muslim dengan konsep-konsep yang ia bangun sebenarnya, yang meskipun tadi ya, kalau saya justru ya setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Alif tadi ya. Memang itu apa adanya seperti itu, sehingga kalau dihubungkan dengan pertanyaan Pak Dr. Muid tadi, memang secara konstruktif tidak terlihat etika yang mau dibangun oleh Syed Hussein Nasr melalui kosmologi, tetapi problematisasi sains modern dan lain sebagainya memang tidak terlihat dalam studi Quran. Jadi kalau kita hanya melihat dari studi Quran, memang di situ tidak terlihat problematisasinya. Tetapi problematisasi itu muncul ketika ia sebelumnya sudah mencoba dalam berbagai bukunya ya, ada Islam and the Plague of Modern Man, kemudian ada Nature, Man and Nature, dan buku-buku lainnya itu yang dikarang oleh beliau, itu yang mulai beliau bangun dalam problematisasinya gitu loh. Tapi memang tidak terlihat dalam studi Quran. Ya, mungkin perlu ditelusuri ya apa alasannya sehingga itu tidak terlihat secara kosmologi itu tidak terlihat secara konstruktif dibandingkan dengan apa yang dijelaskan dalam uh, Islamic Cosmological Doctrines yang sebelumnya itu ya. Yang justru ketika beliau mengerujuk kepada Ibnu Sina, Al-Biruni, Ikhwan Sofa, itu justru terlihat konstruktifnya gitu. Tapi dalam studi Quran ini memang kalau saya pribadi ya, sepanjang pembacaan saya memang saya tidak menemukan itu, karena memang salah satu kemungkinannya adalah karena ia mencoba menafsirkannya berdasarkan mushaf Utsmani ya, per ayat, sehingga kalau saya lihat disitulah urgensi esai-esai atau teks-teks artikel ilmiah yang dilampirkan juga setelah atau di akhir penutup dan studi Quran. Itu sebenarnya adalah untuk mendudukan diskursus yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan konteks keilmuan yang sudah berkembang di masyarakat modern begitu. Itu yang mungkin bisa saya pahami dari urgensinya mengapa ada, karena memang di situ Nasr mengalami keterbatasan karena ia juga seorang tradisionalis ya. Jadi ia mengalami keterbatasan dalam menjelaskan atau bervariasi ya, atau dalam mengkonstruksi cara berpikirnya. Ya kembali lagi karena tujuan, atau mungkin kalau makanya kalau di tesis saya sebutkan apa sih alasan di studi Quran ini ya, alasan itulah yang mendasari genre ya, kalau bahasanya Mas Alif itu genre literaturnya, atau bagaimana ia coba untuk bukan mengkonstruksi ya, coba untuk menjelaskan secara deskriptif sebenarnya, karena memang ia mencoba untuk menjelaskan dari teks ke teks gitu, dari teks ke teks. Jadi tidak ada inovasi atau mungkin konstruksi yang ada di situ. Tetapi inovasi yang ia lakukan, konstruksi yang ia lakukan itu justru dalam bagian-bagian setelahnya, yaitu bagian-bagian esai ilmiah itu yang
yang kemudian nanti dijadikan bahan refleksi juga dalam studi Quran itu. Tapi kalau dalam kajian saya memang dalam kajian tesis saya ini saya tidak terlalu fokus kepada esai-esai itu ya, karena ingin melihat bagaimana sih Nasr itu ketika dihadapkan dengan teks ayat yang ya seorang tradisionalis melihat teks itu kan sesuatu yang suci, sakral, bagaimana ia memahaminya dan menafsirkannya. Apakah ia bisa berinovasi seperti halnya karya-karya sebelumnya atau justru malah malah ia cenderung formatif gitu. Dan memang kalau yang saya sependek pembacaan saya memang cenderung formatif begitu. Jadi menjelaskan, kemudian ada kutipan tafsirnya, meskipun kutipan tafsir itu eh, ya tadi dikatakan sebagai legitimasi, bukan sebagai eh, seperti bangunan-bangunan yang coba rekonstruksi. Memang seperti jadi kayak mengutip, kayak kita lah kayak mengutip, maksudnya bukan kita ya, maksudnya kayak kayak ketika kita menulis cuma hanya untuk mendeskripsikan kan, ya mengutip apa yang dijelaskan gitu. Jadi kayak lebih ke eh, apa yang ia dapatkan, ia jelaskan tanpa ada inovasi gitu. Dan inovasinya di artikel-artikel yang ada di bawah. Ya terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Vicky atas responnya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, pada Dr. Muid dan para peserta sekalian yang sudah menyampaikan apa namanya itu respon, pertanyaan serta refleksinya, yang kemudian itu tentunya secara konstruktif akan memberikan tambahan kepada Mas Vicky sendiri sekaligus memberikan celah bagi teman-teman yang lain untuk apa namanya melanjutkan riset ini seperti itu. Nah, kita juga nanti bisa kemudian apa namanya itu membuka ruang-ruang baru bagi studi terhadap atau bagi kajian penelitian terhadap the studi Quran ya. Karena di situ akan ada hal-hal yang menarik lainnya, apalagi kalau kita bisa melihat itu dari sisi apa namanya sastra, di mana eh, sebagai sebuah genre literatur tafsir ya, kita harusnya menyadari bahwa the studi Quran itu tidak mungkin memuat satu pembahasan spesifik dalam genre yang lain seperti itu. Tentu dia akan hanya membatasi penjabarannya dalam beberapa hal yang pokok-pokok saja. Tetapi dari situ kita bisa melihat apa kemudian tujuan dari the studi Quran itu sendiri lahir. Dengan dia mengutip 41 kitab tafsir yang tadi sudah dijabarkan Mas Fikih, terus punya metodenya tersendiri, ditulis tidak hanya oleh satu orang, bahkan oleh banyak orang. Nah, terus kemudian pengumpulan orang-orangnya berdasarkan apa, kesamaan apa yang kemudian mereka menjadi satu sebuah tim kolaboratif seperti itu. Nah, itu hal-hal yang kemudian masih bisa dieksplor lebih lanjut ya. Apalagi kalau kita mau mengambil satu sampel yang berbeda selain kosmologi, bisa ngambil sampel apapun lainnya nanti sebagai pengembangan seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada para penikmat kajian tafsir dan Al-Quran yang sudah hadir di sini. Dan tentunya saya ingin menyampaikan juga bahwa sertifikat akan diberikan pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-8 ya, kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Nanti bisa eh, turut hadir lagi di pertemuan-pertemuan naksir selanjutnya sampai yang ke-8, dan di sana nanti kita akan bagikan sertifikat seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai ulasan terakhir saya selaku moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Vicky Khalidi yang sudah menyampaikan hasil risetnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman nanti bisa meniru ya riset-riset seperti itu, atau bahkan memberikan apa namanya model riset yang baru lagi gitu, sehingga riset-riset studi Quran dan tafsir di Indonesia semakin kaya dan tidak tertinggal oleh riset-riset yang sudah ada sebelumnya di dunia luar kita seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada penyampaian terakhir mungkin Pak Muid, ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Cukup, cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di naksir selanjutnya di hari Kamis. Ya, kita akan bicara perihal yang menarik lainnya. Dan nanti teman-teman juga bisa mengakses tulisan-tulisan menarik di ibtafsir.id tentunya.
terutama tulisan yang dibahas pada pagi hari ini itu juga bisa diakses di sana. Allahu a'lam bishawab, wallahu sawa isabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.